menunjukkan keanekaragaman budaya yang luar biasa. Di antaranya batik hadir sebagai karya yang unik dan menyimpan banyak cerita. Lembaran kain dengan beragam motif yang anggun dan memikat mampu menarik perhatian siapapun yang memandangnya. Di Kota Malang, jejak Nusantara tidak hanya hadir sebagai sejarah, tetapi juga hidup dalam setiap helai kain yang dikerjakan dengan ketekunan dan rasa. Setiap pola terlahir dari sentuhan jari jemari yang terampil, ditorehkan perlahan melalui aliran canting, dibangun dengan ketelatenan, mengukir setiap goresan dalam kain, hingga menjelma menjadi karya yang menyimpan jejak keajaiban budaya dan tradisi Nusantara. LKP Sundari Batik mulai dibangun sejak 12 tahun yang lalu. Pada saat itu disebut dengan Sundari Batik and Art, yang menjual batik dan juga barang-barang antik. Seiring berkembangnya zaman, Sundari Batik and Art disesuaikan dengan kebutuhan era modern sehingga menjadi seperti sekarang. Yang awalnya kita memang owner gitu, pimpinan itu memang pecinta budaya ya. Kemudian visi-visinya memang untuk melestarikan budaya batik tentunya. Itu yang terakhir. Dari awal-awalnya memang yang budaya apapun kita coba tampung, tapi di akhirnya memang yang paling berkembang batik. Jadi kita berusaha untuk mempertahankan, mengedukasi, melestarikannya itu melalui ilmu-ilmu atau pengetahuan tentang batik kepada siapapun yang. Di LKP Sundari Batik, kamu akan mengetahui cerita tentang lahirnya sebuah batik. Filosofi batik secara umum bahwa kita hidup ini tidak bisa sendiri-sendiri dan tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, antara yang kurang dan lebih, antara satu dan duanya. Karena di pewarnaan itu ada warna merah dan biru. Mungkin kalau ketemu tiba-tiba tumpah juga menjadi ungu yang indah. Ya, seperti itu. Umpamanya ketumpahan biru dan kuning tiba-tiba menjadi hijau yang tiba-tiba kita tahu oh ini kok malah bagus. Jadi kalau kita tersenggol atau kita komunikasi dengan orang yang mungkin orangnya itu cerewet, maaf yang satu diam, itu kan menjadi suatu keindahan sendiri ya. Nanti akan menemukan satu ini toh sebenarnya yang dikatakan bersinergi dengan yang lain itu. Kemudian kalau di batiknya sendiri bahwa hidup ini harus selalu sabar. Karena kalau kita tidak sabar tidak mendapatkan sesuatu. Sabar bukan mengalahkan seenaknya, tapi sabar penuh penataan, dan jalan ini memang harus ditata, direncanakan. Seperti batik merencanakan gambar apa. Kemudian sabar untuk menjalankan cantiknya batik ini. Dalam proses membatik, setiap peserta pelatihan memiliki batik yang mereka inginkan. Misalnya, batik dari daerahnya masing-masing. Kota Malang kan banyak sekali yang sudah disetujui, bukan berarti terus ini selain ini bukan Malang, bukan, karena tempat lain juga ada. Tapi yang disetujui itu selama ini ada topeng Malangan, topeng Panji, kemudian ada daun terembesi, kemudian ada lagi terate, kemudian ada lagi tugu Kota Malang, ada singa, kemudian ada kawung, kemudian ada lagi Garudea, banyak lagi kembang kopi dan kopinya. Batik itu ada 3. Jadi batik tulis karena ditulis canting malamnya, ada batik cap karena menggunakan cap stempel, kemudian kombinasi cap dan tulis. Kalau boleh disampaikan di sini ada pengembangan batik namanya batik ciprat, tidak menggunakan canting, tidak menggunakan cap. Malamnya disaur-saur nih di kain bentuk pola kemudian diwarna. Proses pembuatan batik sendiri cukup memakan waktu. Hal ini tergantung pada tingkat kerumitan motif batik itu sendiri. Ya, kalau ceplokan itu hanya beberapa gitu ya, paling
Kalau pemula paling ya 3 hari selesai. Tapi kalau sudah bisa biasa mungkin ya 2 hari lah dalam hasil yang lebih baik tentunya. Tapi kalau rumit ya bisa seminggu. Kalau istimewa rumitnya ya bisa 1 bulan. Batik motif baru tidak senantiasa selalu tercipta. Tapi kalau di Sunda sendiri ada motif-motif tertentu yang memang itu punya kami, yaitu kami launching, kemudian kita jual, kemudian ada pesanan, nah seperti itu. Dan beberapa waktu seperti yang lain juga, produk-produk yang lain kita juga punya inovasi untuk di motif, tapi tidak senantiasa tiap saat ya, karena motif batik memang harus hati-hati. Jadi pantas enggak atau pas enggak. Selain itu kita melihat apa yang tren sekarang ya, tapi memang tidak tiap galeri, tiap toko batik itu beda. Jadi mama topeng Malang itu aja ya, galeri kita dan galeri lain itu mesti beda. Saya punya ciri khas, kalau saya gambar teratai kelopaknya pasti 10. Jadi Anda nanti kalau keluar punya ada teratai yang dihitung kelopaknya 10, mungkin dari saya, karena saya harus 10. Karena tiap barisan ada filosofnya, jadi saya filosofi 10. Kalau Anda tidak menemukan di karakter anggrek, hitung kelopaknya. Biasanya karakter yang lebih dulu kita ambil. Apa sih karakter atau seperti apa sih kehidupannya? Kan gitu ya. Menurut saya bukan filosofi ya, filosof bukan. Saya bukan budayawan, tapi saya mencoba untuk menyampaikan apa sih yang ada di sekitar kita tentang dia, kemudian dalam kehidupan. Anggrek itu apa, bunga apa? Karakternya kan dia tidak hidup di tanah, tidak memerlukan makanan yang macam-macam, dia kena angin tok lho. Bahkan kalau bisa dikatakan kasar, uripe mek nempel gitu. Tergantung pada yang numpang. Tapi coba, siapa yang tidak tertarik dengan anggrek? Anda rumah punya, gitu, mungkin tiap hari sanguni iso 200 ya, kemudian motornya gonta-ganti. Ya mosok sih kayak keindahan senyum nang orang, terus mau kadang-kadang ngejak nang kantin 2000 gak gelem. Sok kalah mbek anggrek. Memberi keindahan tanpa melihat siapa saya. Jenengan katanya ngejak nang warung hitung-hitung mek 20 rek, enggak usah 5.000 yo paruan. Nah, kenapa? Itu kan indah. Kalau bisa semua seperti itu, berapa indahnya dunia. Wah. Ya. Nah, kalau enggak jumlah, makanya saya 10. Karena 10 adalah angka yang sempurna, 9 tertinggi. Lek siji tok, mek sithik 0 kan gunane, tapi lek dicampur paling akeh. Karena hidup adalah kelihatan dan tidak. 0 kosong, kalau 1 ya jasmani dan rohani harus selalu akan menjadi satu kuat. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa setiap bentuk yang tergores dalam lembaran kain itu memiliki sebuah filosofi. Filosofi itu kan memaknakan sesuatu pada kita, agar kita itu bisa berhati-hati, meniru yang lain yang baik. Menurut saya, kalau yang lain ya silakan filosofi apa monggo. Tapi saya ambil dari itu, karena apapun yang kita jalani ya tentunya untuk kehidupan. Ya kita toto ya dengan ini kayak so ngaji kitab yang ngaji alam lah. Saya Sofia, saya di bagian LKP bagian dokter. Kenalkan nama saya Ani, saya di bagian produksi. Dengan saya Nina, ya sebagai bagian produksi. Perkenalkan, nama aku Aini Adriana Diana, biasanya dipanggil Aini atau Dila. Kalau di sini aku makal sebagai fashion designer, jadi fokusnya di produksi busana. Tetap relevan ya. Kalau misal saya bisa lihat dari tren fashionnya itu masih relevan, karena kan masih fashion week. Menurut saya batik tetap di era modern ini karena cara beradaptasinya, jadi kayak mengembangkan motif-motif yang batik tetap relevan di masa sekarang karena batik sudah menjadi identitas budaya Indonesia dan sudah disahkan oleh UNESCO pada tahun 2009 dan sudah menjadi warisan budaya kita. Dan kita ada hari batik juga ditetapkan pada tanggal 2 Oktober.
harapan saya pengrajin lokal diberdayakan, terus mungkin kedepannya batik bisa lebih menggunakan bahan alami itu karena melihat bumi kita juga Harapan saya semoga batik bisa lebih diekspor ke luar tanpa menghilangkan untuk perkembangan kedepannya yang pasti tidak hanya estetikanya, batiknya, tapi juga akan berkelanjutan untuk masa yang akan datang. Kalau harapannya sendiri, karena ketika saya melihat batik ini, saya ingin batik ini tidak hanya menjadi warisan budaya Indonesia yang mungkin hanya dikenal pada zaman dahulu. Jadi saya ingin batik ini tetap diinovasikan, terus dikembangkan oleh anak-anak muda, desainer muda, dan pengrajin-pengrajin batik lainnya untuk menciptakan motif-motif, mungkin perpaduan motif terbaru dengan motif pakem, motif adanya inovasi yang berkelanjutan sehingga membawa batik ini semakin dikenal dan disukai oleh tentunya anak-anak muda sendiri. Dan jika melihat kebiasaan anak-anak muda sekarang ini, seperti di kalangan kita sendiri tentunya sudah banyak yang menggunakan ciri khasnya bermain atau menggunakan wastra di acara tertentu atau juga acara-acara kegiatan organisasi dan sebagainya. Jadi jika melihat harapan batik di masa depan ini, sepertinya batik akan terus berkembang dan akan terus berinovasi sesuai dengan anak-anak muda, sesuai dengan yang disukai anak-anak muda, sehingga harapannya di masa nanti ada kolaborasi juga antara desainer dan pengrajin batik untuk terus melanjutkan industri ini dan terus melanjutkan industri fashion Indonesia khususnya wastra untuk terus berkembang dan bisa sampai ke kancah internasional. Itu sih harapan. Tentang melestarikan berinovasi khusus di fashion tadi dan memahami filosofi supaya dapat relevan di masa sekarang dan tahun nanti. Pesan saya tetap melestarikan budaya Indonesia, jangan sampai diakui dari negara. Mari kita lestarikan budaya kita, warisan budaya Indonesia. Pakailah kain batik dengan gaya kita sendiri dan tetap wariskan kepada seluruh dunia. Kalau pesan untuk generasi mendatang, khususnya mungkin bagi kalian yang belum pernah membatik atau belum pernah merasakan gimana serunya membatik, mungkin kalian harus mencoba bagaimana kita belajar langsung membatik, mencanting, dan warna batik itu ternyata sangat seru dan akan langsung berinteraksi dengan budaya Indonesia langsung.